Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dikaruniakan kepada kita sekalian. Sahabat semua, semoga senantiasa sahabat dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, kami hadir membersamai sahabat sekalian untuk memberikan edukasi terkait dengan lawan korupsi dan tolak gratifikasi, Tentunya bersama lawan korupsi dan tolak gratifikasi menuju layanan publik yang jujur dan tangguh. Sahabat, ada beberapa definisi terkait dengan korupsi dan gratifikasi dari beberapa pakar, dan juga dampak apa sih yang ditimbulkannya dari korupsi dan gratifikasi tersebut bagi individu dan masyarakat. Dan ada beberapa contoh praktek korupsi dan juga praktek gratifikasi yang ada di tengah masyarakat dalam pelayanan publik. Dan apa sih resepnya agar terbentuk pribadi yang tangguh dan berprestasi untuk melaksanakan anti korupsi dan juga tolak gratifikasi, ya sahabat. Ada beberapa definisi korupsi terkait hal ini adalah, apa sih korupsi itu? Nah, korupsi ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publiknya untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik dalam bentuk uang, kekuasaan, atau keuntungan lainnya. Dan bahkan definisi ini juga, korupsi seringkali dianggap sebagai apa? Pelanggaran terhadap etika administrasi, di mana pejabat publik menggunakan posisi atau wewenang mereka untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, bukan untuk kepentingan umum, ya. Dan korupsi itu muncul karena apa? Karena juga adanya lemahnya kontrol, kurangnya transparansi, dan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan, dan juga memungkinkan praktek-praktek korupsi yang berkembang. Bahkan dalam korupsi ini juga mampu, ya, akan menyebabkan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial karena menghambat alokasi sumber daya yang efisien dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ingat sahabat, bahwa korupsi itu adalah bentuk pelanggaran hukum, ya. Di banyak negara, korupsi juga dianggap sebagai pelanggaran hukum, di mana tindakan korupsi bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lantas, sahabat, apa sih gratifikasi itu? Nah, arti gratifikasi menurut pakar hukum tata negara menyebutkan di antaranya adalah gratifikasi merupakan penerimaan atau pemberian sesuatu yang bernilai oleh pejabat negara atau pihak yang memegang kekuasaan dalam rangka mempengaruhi tindakan atau keputusan mereka dalam menjalankan tugas resmi. Dan secara umum, gratifikasi dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau layanan, ya, baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Dan gratifikasi oleh pejabat negara adalah juga merupakan bentuk penerimaan gratifikasi oleh pejabat negara, dapat menyebabkan konflik kepentingan dan merusak integritas mereka dalam menjalankan tugas publik. Praktek gratifikasi ini juga dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang seharusnya didasarkan pada kepentingan publik semata. Dan pemberian gratifikasi kepada pejabat negara juga merupakan pelanggaran hukum. Nah, karena melanggar prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum tata negara, upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktek gratifikasi menjadi sangat penting untuk menjaga probabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sahabat-sahabat yang terhormat, bahwa dalam perspektif agama apapun, bahwa praktek-praktek korupsi dan gratifikasi adalah merupakan bentuk-bentuk yang berlawanan dengan agama. Lantas dampaknya apa sih terkait dengan pelaksanaan ini?
bahwa dampak yang ditimbulkan dari praktek korupsi dan gratifikasi ada beberapa, di antaranya adalah dampak moral dan spiritual, dampak sosial, ekonomi, hukum, dan psikologis ya dari pelakunya. Dalam dampak moral dan spiritual, sahabat, bahwa korupsi dan gratifikasi dapat merusak moral dan spiritual individu dan bahkan masyarakat tadi ya. Dan praktek-praktek ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai etika dan keadilan dalam agama. Dalam hal ini juga termasuk juga dalam agama Islam. Menyalahgunakan kepercayaan publik atau memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi itu sangat bertentangan dengan ajaran agama, termasuk agama Islam yang menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Dampak lain adalah juga dampak sosial. Pelaku korupsi dan gratifikasi ini akan menciptakan ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dan hal ini tentunya bisa dilihat bahwa praktek ini memperkuat kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin ya, serta menyebabkan penderitaan bagi mereka yang tidak memiliki akses atau sumber daya untuk memberi atau menerima gratifikasi. Dan juga berdampak ekonomi, sahabat, bahwa korupsi dan gratifikasi menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dana-dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, layanan sosial, dan pembangunan ekonomi, malah disalahgunakan atau diarahkan ke dalam kantong pribadi. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdampak negatif pada kesenjangan atau berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Juga berdampak pada hukum bahwa korupsi dan gratifikasi melanggar prinsip-prinsip hukum dalam agama, termasuk hukum-hukum pemerintah. Menurut ajaran agama, bahwa harta dan kekayaan adalah anugerah dari Allah yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab. Dan praktek korupsi dan gratifikasi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah dan dapat dikenakan sanksi hukum baik di dunia maupun di akhirat, sahabat. Dan juga berdampak pada psikologis si pelakunya, bahwa korupsi dan gratifikasi menciptakan iklim ketidakpercayaan dan ketidakstabilan emosi dalam masyarakat. Orang-orang menjadi skeptis terhadap integritas dan keadilan institusi-institusi publik, sementara koruptor dan pemberi gratifikasi seringkali hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketegangan karena kesadaran akan resiko hukum dan moral dari tindakan mereka. Lantas, sahabat, ada beberapa contoh-contoh praktek korupsi dan gratifikasi yang berkembang di masyarakat dalam pelayanan publik yang sering kita dengar. Antara lain yaitu satu, praktek suap ya, menyuap untuk mempercepat proses administrasi ya. Misalnya seorang warga yang membutuhkan dokumen resmi seperti ya mungkin KTP, mungkin SIM atau izin usaha, mungkin diberitahu oleh petugas pelayanan publik bahwa prosesnya akan memakan waktu yang lama. Namun, dengan memberikan suap kepada petugas, proses administrasi tersebut dapat dipercepat. Dan juga bentuk contoh yang lain yaitu pungutan liar di jalan. Tentunya petugas yang bertugas di jalan seperti ya mungkin salah satunya adalah profesi-profesi yang lain yang ada di jalan, seringkali meminta uang suap kepada pengendara atau pedagang kaki lima untuk menghindari sanksi atau agar bisa beroperasi tanpa gangguan ya. Dan juga contoh lain adalah menerima hadiah, menerima hadiah atau pemberian hibah. Ya, pejabat atau pegawai pemerintah menerima hadiah atau hibah dari pihak yang memiliki kepentingan dengan tugas atau keputusan yang mereka ambil. Hadiah atau hibah ini bisa berupa uang, bisa berupa barang, atau fasilitas lainnya yang mempengaruhi keputusan mereka. Dan juga praktek penyuapan dalam proses penerimaan pegawai. Ya, calon pegawai negeri atau karyawan di sektor publik diminta memberikan uang suap kepada pihak yang berwenang untuk memastikan mereka diterima dalam proses seleksi atau penerimaan pegawai. Dan contoh praktek lainnya yaitu bisa dalam bentuk pemalsuan dokumen untuk pengadaan proyek.
Ya, dalam proses pengadaan proyek pemerintah, pihak-pihak yang terlibat bisa melakukan pemalsuan dokumen atau penyusunan lelang proyek agar dimenangkan oleh pihak yang mereka inginkan, seringkali atas dasar gratifikasi atau imbalan finansial. Sahabat, tentunya ini sangat miris ya kita mendengarkan tindakan-tindakan ini. Tentunya ini kita harus wujud nyatakan bahwa kita harus menjadi pribadi yang anti korupsi dan tolak gratifikasi. Lantas seperti apa resep yang harus kita tumbuhkan untuk menjadikan pribadi yang anti korupsi dan anti gratifikasi, sahabat? 1. Tegakkan komitmen dan integritas diri. Jadi seorang pegawai publik menegaskan komitmennya ya untuk menjaga integritas dan menghindari korupsi serta gratifikasi dalam setiap aspek pekerjaannya. Mereka menjadikan kejujuran, transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugasnya, dan juga menegakkan pengembangan keterampilan dan kompetensi, di mana seorang pegawai publik menginvestasikan waktu dan upaya dalam pengembangan keterampilan dan kompetensi profesionalnya. Dengan memiliki keterampilan yang kuat dan pengetahuan yang mendalam dalam bidangnya, mereka dapat memberikan pelayanan yang berkualitas tanpa harus mengandalkan praktek korupsi atau gratifikasi. Sahabat, juga kita harus menegakkan ya penggunaan teknologi untuk transparansi. Institusi pelayanan publik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya dengan menerapkan sistem online untuk pengajuan dokumen atau permintaan layanan, sehingga mengurangi peluang untuk praktek korupsi atau gratifikasi yang terjadi di dunia nyata. Dan juga sahabat, juga menegakkan peningkatan pengawasan internal dan eksternal. Institusi pemerintah menerapkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang ketat untuk memantau kegiatan pegawai publik dan proses pengambilan keputusan. Ini termasuk audit rutin, pelaporan keuangan transparan, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelayanan publik. Sahabat, dan juga menegakkan praktek penghargaan dan pengakuan bagi pribadi berprestasi. Pemerintah atau lembaga publik memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pegawai yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, dan kinerja yang luar biasa dalam pelayanan publik tanpa melakukan praktek korupsi atau gratifikasi. Ini memberikan insentif positif bagi pegawai untuk tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip anti korupsi dan tolak gratifikasi, serta mendorong terbentuknya pribadi yang tangguh dan berprestasi. Sahabat, hal inilah yang harus kita tegakkan dalam dunia kehidupan pelayanan publik sekalian, bahwa bersama lawan korupsi dan tolak gratifikasi menuju layanan publik yang jujur dan tangguh. Semoga menjadi bangsa kita semakin kuat, semakin maju, memiliki daya saing yang kuat, dan akhirnya memenangkan percaturan di dalam investasi menjadi negara yang maju. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Majulah dan jayalah Indonesia tanpa korupsi dan juga tolak gratifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat